Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Kak? Iya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita semua. Amin. Nah kakak mau tanya dulu nih, siapa yang bersuka cita hari ini? Saya Kak. Siapa yang udah penasaran sama cerita firman Tuhannya? Siapa? Wah banyak juga nih Kak. Nah semuanya sudah siap ya adik-adik mengikuti sekolah minggu hari ini? Puji Tuhan. Nah sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, hingga kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dan memenuhkan sukacita yang dari Engkau Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik siap memuji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang anak raja? Kita pujikan sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah luar biasa ya Kak. Adik-adik semuanya sudah semangat nih Kak memuji Tuhan. Iya. Nah sebentar lagi kita mau apa ya Kak? Ya sebentar kita akan mendengarkan cerita adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti seru dan memberkati kita semua Iya ya betul Kak? sekali. Nah, Kakak percaya kalian semua sudah senang, sudah bergembira, sudah sukacita karena kita sudah selesai memuji Tuhan. Betul sekali. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian lagi adik-adik. Kita mau katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu Bapa, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Haleluya. Kami berterima kasih sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa urapan Allah menyertai kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Kak Lili, shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak Christine, shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini ada firman Tuhan seru apa Kak Christine untuk adik-adik semua? Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan yang memilih. Nah, kita akan belajar dari seorang bapak yang bernama Saulus. Ingat nggak? Saulus itu adalah orang yang memburu anak-anak Tuhan waktu itu. Anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan diburu, ditangkapi. Kan itu kan ya Kak Christine? Benar kan ya Kak? Iya, Saulus itu adik-adik
dia itu kejam, dia itu jahat. Padahal dia juga belajar hukum Taurat. Tetapi dalam pikirannya dia, orang yang mengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus itu memberontak dari hukum Taurat. Dan orang yang percaya Kristus itu dianggap dia menghujat Allah. Sehingga yang dilakukan Saulus itu adik-adik, dia itu mengejar, dia itu memburu, dia bahkan menganiaya anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, Saulus waktu itu mau menuju ke Damsyik. Waktu dia mau menuju Damsyik itu juga untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Waktu dia mau ke sana itu, dia itu bahkan membawa surat dari imam besar loh adik-adik. Jadi seakan-akan perbuatannya Saulus ini disetujui sama imam besar untuk memburu, untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Nah, tapi adik-adik, Saulus ini dipilih sama Tuhan. Saulus waktu perjalanan menuju ke Damsyik itu adik-adik tahu Saulus itu mengalami pengalaman yang spiritual. Waktu perjalanannya itu adik-adik, Saulus itu bertemu Tuhan Yesus lewat sebuah cahaya yang terang yang turun dari langit. Kemudian apa yang dialami Saulus adik-adik? Saulus menjadi buta. Saulus. Kemudian Tuhan bicara, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Terus lagi, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saulus kaget, siapa kamu? Gitu, Saulus adik-adik. Ya tentu kaget kan, dari dia bisa melihat tiba-tiba tidak bisa melihat. Kan gak enak adik-adik. Coba ayo adik-adik ya, sekarang kan bisa melihat. Pejamkan matanya sambil jalan atau sambil ke kamar mandi. Kan bisa kesandung, bisa nabrak-nabrak. Terus kalau matanya tidak bisa melihat keindahan yang Tuhan berikan loh. Tidak bisa lihat handphone ya kan nggak enak. Jadi Saulus juga sedih tentunya. Karena apa? Saulus mengalami kebutaan itu kan 3 hari. Jadi selama 3 hari itu Saulus juga nggak mau makan. Gitu loh adik-adik. Kemudian kenapa sampai Saulus itu buta? Karena Tuhan tuh menunjukkan betapa besar kuasanya Tuhan itu. Dan Saulus supaya tahu bahwa dia punya ketidakberdayaan adik-adik. Makanya Saulus mengalami hal seperti itu. Tetapi yang terpenting karena Tuhan mau memilih Saulus. Tuhan mau memilih Saulus menjadi orang yang luar biasa. Nah, di tempat yang lain adik-adik ada seorang bapak bernama Ananias. Bapak itu juga dipilih Tuhan loh Kak Lili. Iya benar adik-adik. Di tempat yang lain di kota Damsyik, di mana Saulus itu tadi mau memburu anak-anak Tuhan sampai kota Damsyik itu, tinggallah Bapak Ananias. Bapak Ananias ini adalah anak Tuhan, seorang yang sudah percaya kepada Yesus. Dia ini mendapat firman Tuhan. Dalam satu penglihatan, dia diperintahkan Tuhan untuk berdoa buat seorang bernama Saulus. Tentu saja, Bapak Ananias ini pasti sudah mendengar tentang bagaimana sepak terjangnya apa yang dilakukan oleh Saulus ini. Bagaimana Saulus ini hendak memburu anak-anak Tuhan di Damsyik. Waktu Ananias mendengar bahwa Tuhan ini menyuruhnya untuk berdoa buat Saulus, tentu saja takut, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Orang Saulus ini mau memburu anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ananias ini kan anak Tuhan. Kalau mendatangi Saulus, apa nanti enggak dibunuh? Apa nanti enggak diburu, ditangkap, dibawa ke Yerusalem? Ya tentu saja Ananias takut. Tapi Tuhan berfirman kepada Ananias, Ananias engkau harus berdoa untuk anak ini, untuk Saulus ini. Di jalan lurus, di rumahnya Yudas. Di situ nanti engkau harus mendoakan dia. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa
Saulus ini akan dipakai menjadi alat Tuhan yang besar, yaitu di ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, yaitu ini firman Tuhan kepada Ananias, adik-adik. Pergilah, sebab orang ini, yaitu Saulus itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi adik-adik, Saulus ini mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, kepada raja-raja dan juga kepada orang Israel. Ternyata mau dipakai menjadi yang luar biasa, alat untuk Tuhan. Dan Ananias akhirnya taat. Dia datang mendatangi rumah yang tadi diperintahkan oleh Tuhan itu. Di situ ada Saulus. Dia seperti perintah Tuhan, dia menumpangkan tangan atas Saulus, berdoa untuk Saulus, dan Saulus disembuhkan. Dan juga Ananias berdoa supaya Saulus menerima Roh Kudus. Akhirnya Saulus ini diubahkan menjadi baik, menjadi alat yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saulus dan Ananias ini sama-sama dipilih oleh Tuhan. Kan gitu ya Kak Christine ya? Iya adik-adik. Jadi kan Saulus dipilih Tuhan. Setelah Saulus didoakan Bapak Ananias tadi, matanya yang buta itu bisa melihat. Kemudian Saulus juga menerima Roh Kudus, sehingga namanya Saulus diubah, diganti menjadi Paulus. Jadi sebagai anak Tuhan yang berani memberitakan Injil kepada semua orang, adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan memilih Saulus. Begitu juga Tuhan memilih adik-adik semua loh. Adik-adik yang beribadah saat ini, adik-adik yang mendengarkan, mengikuti ibadah YouTube hari ini, adik-adik juga semua dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau adik-adik dipilih oleh Tuhan, adik-adik harus semangat. Jadi kalau adik-adik nih misalkan sama seperti yang dilakukan Saulus sebelumnya, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, ya kan? Saulus tadi kan begitu, dia berbuat yang jahat, menganiaya, mengejar-ngejar anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik mungkin apa? Suka marah-marah sama orang tua, sama temannya, sama saudaranya, atau pernah memukul saudaranya, atau apalagi tidak jujur. Nah, adik-adik jangan khawatir. Ingat, adik-adik sekarang saat ini dipilih juga oleh Tuhan. Lalu, apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik bisa lakukan seperti Saulus, yaitu mengaku, datang kepada Tuhan, mengaku dan bertobat. Adik-adik tinggal mengaku, Tuhan, firman-Mu berkata hari ini bahwa aku dipilih oleh Engkau, tapi aku berbuat jahat seperti Bapak Saulus loh Tuhan. Adik-adik mengaku, adik-adik apa? Tuhan ampuni aku ya, aku sudah marah-marah sama orang tua, aku sudah tidak nurut, tidak taat sama orang tua, ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Dan Tuhan akan mengampuni adik-adik semuanya, asalkan adik-adik waktu bertobat berjanji untuk tidak melakukan lagi apa yang menjadi dosa dan kesalahan perbuatan jahat adik-adik. Adik-adik tunjukkan perilakunya, perubahannya. Misalkan menolong orang tua atau membantu saudaranya, mendoakan teman yang sakit atau mendoakan teman yang sedih. Dan adik-adik tidak marah-marah lagi. Adik-adik mau nurut dengan orang tua. Itu perubahan yang dapat adik-adik tunjukkan. Ya benar Kak Christine. Seperti ayat firman Tuhan di sini nih, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kak Lili bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Juga di Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu ya Kak Christine, kita tutup dalam doa ya Kak. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Saulus, dari Ananias Tuhan, bahwa Engkau memilih setiap kami ya Bapa.
Engkau memilih setiap adik-adik semua ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang besar Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan, untuk dari hari ke hari Tuhan, menjadi semakin seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami serahkan Bapa doa kami ini Tuhan, dan juga semua adik-adik ini Tuhan dalam aktivitas mereka selanjutnya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom Kenny, shalom teman-teman. Shalom Cliff, shalom teman-teman. Teman-teman, hari ini kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di mana Cliff? Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, kita ulangi lagi ya. Di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, cukup sampai sini ya. Kalau teman-teman ada yang belum hafal, dihafalin lagi ya di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik dapat beribadah kembali hari ini. Kakak percaya saat kita beribadah ada sukacita dan juga kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah, hari ini adik-adik juga sudah mendengarkan kabar baik. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita, ada tujuan dan juga rencana yang besar yang dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, bagian kita mau hidup menggenapi rencana Tuhan ini. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, seperti Bapak Saulus tadi ya, sudah tidak lagi melakukan kejahatan. Tetapi Bapak Saulus menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Nah adik-adik, mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Tadi sudah ada contoh dari kakak-kakak juga. Kita juga bisa berdoa bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Kita dapat memberikan pertolongan, kita juga bisa menghibur teman kita mungkin yang saat ini merasa sedih ataupun susah. Nah adik-adik, mari kita menutup ibadah hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami melalui puji-pujian juga melalui firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kemampuan dan juga bimbingan kepada kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik kami, Tuhan memberikan keberhasilan di dalam pendidikan mereka. Kami percaya keluarga-keluarga mereka Tuhan juga berkati, Tuhan sertai. Dan jika saat ini ada adik-adik yang mengalami sakit, kami mohon Tuhan belas kasihan-Nya daripada Engkau. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami. Kesembuhan Engkau berikan kepada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang adik-adik mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Perlindungan dan juga penyertaan-Nya yang sempurna bagi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik hebat ya, sudah mengikuti ibadah online hari ini. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong pada orang tuanya untuk mentransfer ke rekening yang tertera atau scan barcode sebagai berikut. Sekolah Minggu juga mengadakan ibadah via Zoom.
Bagi adik-adik yang mau join bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya. Adik-adik jangan lupa untuk like konten ini, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.